Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang telah didalaikannya sewaktu di dunia. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Apa yang telah menyebabkan kamu berbuat durhaka terhadap Allah sementara Allah Maha Pengasih? Dialah Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang al-abrar yang berbakti, orang-orang yang taat, yang baik ini benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait kami mulai dari ayat 4, wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, kita semua akan mengalami, kita semua akan merasakan betapa sempitnya alam kubur, betapa gulita dan gelapnya alam kubur. Kita akan merasakan yang hidup ini akan mengalami kematian, kemudian merasakan betapa alam kubur gelap, mencekam, pekat.
Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 31, jangan khawatir wahai kaum muslimin hamba-hamba Allah. Disampaikan di kitab Nasaihul Ibad ada 7 perkara yang dapat menyinari alam kubur kita. Maka siapa-siapa yang diberikan ke 7 ini, siapakah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan, diberikan 7 kemuliaan ini yang akan menjadi sinar, menjadi cahaya yang menerangi alam kubur. Sab'atun tanurul qabri awwaluha al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita, hanya mengharap pahala dari Allah, hanya ingin ditatap oleh Allah, hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Watsani birrul walidain, yang kedua yang dapat menyinari alam kubur kita adalah bakti dan kebaikan kita kepada orang tua kita, ayah ibu kita. Mereka berdua yang telah berjasa, mereka berdua yang telah berkorban, mereka berdua yang telah mendidik, menghantarkan kita menjadi orang-orang yang baik ini. Maka jangan lupakan keduanya, agar kelak kuburan kita tidak gelap, pekat, mencekam. Wasalits, kemudian yang ketiga yang dapat menghantarkan kita kepada terangnya alam kubur kita, silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, kekerabatan, persaudaraan dengan sesama, utamanya kepada keluarga terdekat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, warrabi, adapun yang keempat yang dapat menyinari alam kubur kita, la yadhi'ul umru fil ma'siyah, jangan menyia-nyiakan usia kita ya dalam kemaksiatan. Jangan menghabiskan masa usia kita, muda kita, apalagi sudah usia-usia sisa dari kehidupan ini, karena terus dikurangi oleh Allah, oleh hari, oleh waktu, terus berkurang usia kita. Fala yadhi'ul umru fil ma'siyah, jangan jatuhkan usia kita pada lembah kemaksiatan. Hargai usia ini dengan kita tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Wal khamis, yang kelima yang akan memberikan cahaya terang dalam kubur kita, la yattabi'al hawa, jangan ikuti hawa nafsu, jangan pertuhankan hawa nafsu. Betapa Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilih, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, menuhankan nafsumu, hawa nafsumu, sehingga engkau tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tertutup telingamu, tertutup mata hatimu, sebab memperturutkan hawa nafsu, kesenangan. Adapun yang keenam, wasadis, saudaraku yang rahmati Allah, ay yajtahid fi ta'atillah, ay yajtahid fi ta'ah, berupaya sekuat tenaga, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, as-sabi', ay yukthir zikrallah, memperbanyak zikir kepada Allah. Terlebih ini sudah kita dihantarkan ya menghadapi bulan Ramadan, di gerbang pintu bulan yang mulia, bulan Quran. Ay yukthir zikrallah, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Zikrul akbar berupa salat, kemudian zikir-zikir yang lain berupa tilawatul Quran, dan zikir al-adhkar, zikir-zikir yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 perkara yang dapat menjadi cahaya penerang di alam kubur kita di saat di mana kuburan gelap, pekat, mencekam bagi orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari ke-7 perkara ini. Mudah-mudahan kita diberikan
kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ketujuh perkara ini, sehingga kita bisa ikhlas dalam beribadah, terus berbakti kepada orang tua, ya, kemudian tidak memutus silaturahim, terus menjalin hubungan persaudaraan, tidak menyia-nyiakan usia, kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan, kemudian merugi, kemudian tidak mengikuti hawa nafsu, kemudian berupaya dalam ketaatan kepada Allah, kemudian memperbanyak zikrullah. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan singkat ini, 10 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.